Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, semua hadirin sekalian. Di sini saya akan menceritakan kisah warisan Nabi kepada umatnya sebagai dasar pijakan dalam dakwah. Diceritakan sepeninggalnya Nabi SAW, putrinya Siti Fatimah meminta kepada Khalifah Abu Bakar agar diberikan warisan dari harta peninggalan Nabi. Namun Abu Bakar menolak permintaannya. Dasarnya, sabda Rasulullah SAW, kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah milik umat. Bukhari dari Aisyah. Dalam riwayat lain, dikisahkan pula bahwa sahabat Abu Hurairah merasa heran melihat banyak orang di salah satu pasar di Madinah yang begitu sibuk berbisnis. Lalu kepada mereka Abu Hurairah bertanya, beliau di sini mengetahui kalian bahwa warisan Nabi sedangkan dibagikan di Masjid Nabawi. Mereka pun bergegas menuju masjid. Mereka tak ada perbagian warisan di sana. Mereka dengan rasa kecewa kembali menemui Abu Hurairah. Tak ada pembagian warisan di masjid, sangkah mereka. Jawab Abu Hurairah, apa kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang sedang sholat, membaca Al-Quran, dan belajar tentang hukum-hukum Allah? Itu warisan Nabi. Dua kisah ini menegaskan kepada kita bahwa warisan penting yang ditinggalkan Nabi SAW bukanlah harta, tetapi ajaran Islam. Karena ahli waris Nabi bukanlah keturunan syekh, tetapi para ulama. Nabi SAW seperti diungkapkan para perawi hadis Ashab al-Sunan berkata, ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi kita semua ini adalah ahli waris Nabi Muhammad SAW yang diberi tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam dengan belajar Al-Quran, sholat, melakukan apa yang disukai oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya apa? Siapa yang tahu larangan Allah itu apa saja, seperti mabuk-mabukan, mencuri, dan lain-lain. Sebagai ahli waris Nabi, para ulama memikul beban dan tanggung jawab dakwah, yaitu kewajiban menyuruh dan mengajak manusia ke jalan Allah melalui tabligh amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta beramal soleh dan keluhuran budis pekerti. Hal inilah yang ditunjukkan sahabat Abu Bakar Shiddiq dan Abu Bakar Hurairah dalam kisah di atas. Belajar dari dakwah sahabat Abu Hurairah di atas, maka ada dua hal yang secara absolut harus dimiliki oleh para ulama dan para dai. Pertama yaitu hikmah, yaitu ilmu dan kearifan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan jawaban solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ialah benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya, jika kita dianugerahi al-hikmah, surga jaminannya. Yang diberikan kesempatan belajar Al-Quran,
kita harus bersyukur dan harus bangga, karena kalau kita menghafal Al-Quran, kita bisa membahagiakan orang tua kita nanti di surga. Siapa yang ingin orang tuanya nanti sedih di akhirat? Tidak ada, bukan? Maka dari itu kita harus belajar Al-Quran, ngaji, belajar zikir, supaya kita nanti bisa mengirimkan doa-doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Sehingga hudwah hasanah, yaitu keteladanan baik dari sikap maupun perilaku, sehingga sang dai layak menjadi contoh panutan atau model peran. Quran surat Al-Ahzab 33:21. Artinya, jika kalian menjadi kakak terus punya adik, kalian harus bersikap baik, gak boleh bandel, supaya adik-adiknya bisa mengikuti kakaknya. Contohnya, tidak boleh berkata kotor di depan anak kecil, supaya tidak ditiru, harus menjadi contoh yang baik. Artinya, jika kalian warisan yang sesungguhnya adalah agama dan hikmah atau kebenaran yang bersifat universal. Setiap orang beriman setingkat dengan ilmu yang kesanggupan yang dimiliki diminta untuk menjaga warisan suci ini. Yang dimaksudnya, kita sebagai umat Islam, kita harus menjaga, mempelajari, dan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Contohnya melakukan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul." Jadi, kita harus memegang teguh dari kitab-kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.